Amerika Serikat menyerang China dengan melarang perusahaan China. Namun, Amerika Serikat tidak pernah tahu bahwa hal itu bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen sudah mengatakan bahwa pemisahan Amerika Serikat dari China akan menjadi kesalahan besar karena beliau tahu bagaimana China dapat membuat atau menghancurkan Amerika Serikat dan ekonominya. Ini hanya untuk menunjukkan betapa penting China bagi Amerika Serikat. Ketika China membatalkan pesanan impor jagung 1,1 juta ton dari Amerika Serikat. Akan tetapi, hal itu tidak boleh dilihat hanya dari perspektif ketegangan yang meningkat. Melainkan China ingin mendiversifikasi negara sehingga dapat mengimpor biji-bijian di harga yang lebih baik. Tetapi ini memungkinkan Amerika Serikat untuk melihat bagaimana China dapat menciptakan gelombang kejut. Dan tidak hanya teknologi, tetapi juga di sektor pertanian dan sektor-sektor lainnya. Bagaimana pesanan yang dibatalkan ini mengubah keadaan, tidak hanya untuk Amerika Serikat dan petaninya, tetapi juga harga biji-bijian dunia. Menurut pengamatan, kompleksitas ekonomi China adalah pengekspor barang dan jasa terbesar di dunia. Dengan kata lain, China menempati urutan teratas dalam memproduksi dan menjual produk ke negara lain. Dan hal ini memungkinkan China untuk menghasilkan pendapatan berlebih yang dapat membiayai perkembangannya yang fenomenal. Tetapi tampaknya Amerika Serikat salah memahami bahwa jika produk China dilarang, maka China dapat ditekan dengan kuat. Tetapi ini benar-benar menjadi bumerang, karena Amerika Serikat lupa berapa banyak barang yang diekspornya ke China, dan juga mengabaikan fakta bahwa jika China berhenti membeli produk tersebut, Amerika Serikat akan merana. Menurut Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengekspor barang senilai 153,8 miliar dolar Amerika Serikat, dan jika China menginginkannya, dapat dengan mudah berhenti membeli dari Amerika Serikat dan membuatnya kehilangan 153,8 miliar dolar Amerika Serikat dengan sekali pukulan telak. Tetapi tidak dilakukan lebih awal karena China masih sopan. China terus mengimpor dari Amerika Serikat meskipun China memiliki opsi untuk beralih ke negara-negara Asia, Afrika, bahkan ke Amerika Latin. Tetapi Amerika Serikat mengira China tidak punya pilihan selain Amerika Serikat, dan pukulan baru-baru ini dari China membuktikan bahwa Amerika Serikat salah karena China telah membatalkan pesanan 1,1 juta ton jagung dari Amerika Serikat. Intensitas pesanan tunggal ini luar biasa karena membuat 7,4% ekspor jagung Amerika Serikat ke China merosot tajam. Ini tidak hanya menyoroti pergeseran dalam strategi impor jagung China, tetapi sebelumnya diplomat China melaporkan perjanjian China dengan Rusia yang memastikan bahwa China akan mendapatkan gandum sebanyak yang diinginkan. Ini adalah ketahanan pangan yang diinginkan China. Perlu dicatat juga bahwa pada tahun sebelumnya, jagung Amerika Serikat merupakan 72% dari total impor jagung China. Namun pada kuartal pertama tahun ini, angka tersebut anjlok menjadi 37,8%. Meskipun terjadi penurunan ini, Amerika Serikat tetap menjadi pemasok jagung utama China, diikuti oleh Brasil dan Ukraina. Tetapi itu tidak berarti bahwa Amerika Serikat tidak dapat digantikan. China secara aktif membentuk kembali strategi jagung impornya dengan menjelajahi wilayah lain, dengan fokus khusus pada negara-negara di Amerika Selatan. Departemen Pertanian Amerika Serikat melaporkan tentang penurunan ekspor jagung Amerika Serikat ke China. Di sini kita melihat strategi China untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat untuk jagung tidak boleh dianggap sebagai langkah eskalasi, meskipun itu mungkin menjadi faktor alasan utama. Sebagai importir jagung global utama, China mengakui pentingnya diversifikasi sumber jagungnya. Di awal tahun 2023, China menerima pengiriman jagung dari Brasil dan Afrika Selatan, menandakan berkurangnya ketergantungan pada jagung Amerika Serikat. Tren diversifikasi ini diperkirakan akan terus berlanjut, sebagian didorong oleh harga jagung yang lebih kompetitif di Brasil dan negara-negara lain. Brasil khususnya telah mengalami penurunan harga jagung, memberikannya keunggulan kompetitif di pasar atas jagung dari Amerika Serikat. Universitas Illinois memprediksi bahwa Brasil akan mengungguli Amerika Serikat sebagai produsen jagung terkemuka dunia tahun ini dengan memecahkan rekor 50 juta ton produksi jagung. China secara aktif mencari sumber jagung dengan harga lebih rendah dan lebih melimpah. Selain Brasil, China telah meningkatkan pembelian jagungnya dari Afrika Selatan, yang dikenal dengan jagung pakan berkualitas tinggi.
Pada bulan Mei tahun ini saja, China membeli 53 juta ton jagung dari Afrika Selatan. Tetapi, sesuatu yang tidak boleh kita lewatkan di sini adalah fakta bahwa Brazil dan Afrika Selatan adalah anggota BRICS, yang artinya China tidak hanya mendiversifikasi impor makanannya, tetapi juga membantu dan memihak sekutunya. Ini akan bekerja seperti magnet bagi negara-negara yang belum menjadi bagian dari BRICS, yang menunjukkan bahwa China sangat peduli pada anggotanya. Dan menurut data dari Bea Cukai Tiongkok mengimpor 20,62 juta ton jagung tahun lalu dengan lebih dari 70% berasal dari Amerika Serikat. Namun, para ahli di industri makanan menekankan pentingnya memantau keamanan pasokan ketika impor suatu negara untuk biji-bijian tertentu melebihi setengah dari total impor biji-bijian. Menyadari potensi risiko ini, China telah secara aktif mengurangi ketergantungannya pada jagung Amerika Serikat sejak paruh kedua dari tahun sebelumnya. Pada kuartal pertama tahun ini, pangsa pasar jagung Amerika Serikat dan total impor China telah menurun menjadi 37,8%. Sementara negara-negara seperti Brazil dan Afrika Selatan meningkatkan ekspor jagung mereka ke China. Tetapi, jagung bukan satu-satunya tanaman impor China yang menurun dari Amerika Serikat. Karena selain jagung, ada penurunan impor kedelai yang nyata. Tahun lalu, China mengimpor sekitar 91 juta ton kedelai dengan sekitar 29,5 juta ton berasal dari Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan penurunan poin persentase yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun impor kedelai China dari Uruguay telah mengalami peningkatan signifikan, yaitu sebesar 107% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pola yang lebih luas ini menggambarkan upaya China untuk mendiversifikasi sumber impornya untuk berbagai biji-bijian termasuk jagung dan kedelai. Hal ini juga menunjukkan bahwa dinamika perdagangan antara China dan Amerika Serikat telah memasuki babak baru fase dengan perkembangan terkini yang membentuk landscape. Sementara Brazil dan Argentina secara tradisional menjadi pemasok utama kedelai di China. China kini menjelajahi sumber alternatif lain termasuk negara-negara Afrika seperti Ethiopia dan Tanzania. Pergeseran dalam impor biji-bijian China akan memiliki implikasi luas tidak hanya untuk impor biji-bijian Amerika Serikat, tetapi juga untuk harga biji-bijian global. Permintaan China yang besar untuk biji-bijian Amerika Serikat telah memainkan peran penting dalam mempertahankan stabilitas harga yang menguntungkan pedagang dan petani biji-bijian di Amerika Serikat. Namun, karena China mendiversifikasi impor biji-bijiannya, diperkirakan akan menurunkan ekspor biji-bijian Amerika Serikat ke China yang akan berdampak pada keseluruhan. Akibatnya, pedagang dan petani biji-bijian Amerika Serikat harus secara aktif mencari pasar ekspor baru. Ini untuk mengurangi potensi konsekuensi negatif dari decoupling China Amerika Serikat pada ekonomi Amerika Serikat. Tetapi, kebenarannya adalah menemukan pembeli alternatif tidak semudah menemukan penjual. Hal ini telah disebutkan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen yang mengatakan bahwa Amerika Serikat yang memprovokasi China akan menjadi kesalahan besar. Beliau juga menekankan keuntungan signifikasi yang dinikmati oleh orang Amerika melalui akses ke barang-barang yang terjangkau dari China. Yellen juga mengatakan tentang manfaat timbal balik yang diperoleh dari ekspor Amerika Serikat ke China yang berkontribusi terhadap ekonomi Amerika Serikat. Menekankan hubungan ekonomi yang sangat diperlukan antara kedua negara, Yellen juga mengingatkan terhadap upaya apapun untuk memutuskan hubungan ini. Sebagai penanggung jawab pembendaraan, beliau mengetahui lebih baik daripada siapapun tentang betapa penting dan esensialnya China bagi Amerika Serikat. Terbukti bahwa Yellen percaya bahwa pemisahan antara Amerika Serikat dan China bukanlah untuk kepentingan terbaik kedua negara. Sementara, beberapa politisi mendukung pemutusan hubungan dengan China. Tetapi banyak pemimpin bisnis Amerika Serikat telah secara aktif mengunjungi China dan menyatakan untuk terus melanjutkan kerjasama ekonomi dan perdagangan. Mereka telah menyatakan optimisme tentang China selama kunjungan mereka dan mendesak administrasi Biden untuk menghindari decoupling. Ini menunjukkan bahwa setiap pemangku kepentingan di Amerika Serikat tahu bahwa China adalah yang tak tergantikan. Oleh karena itu, administrasi Biden harus mempertimbangkan kepentingan negara lain dan mendengarkan perspektif yang masuk akal. Juga menahan diri dari menjalankan strategi pemisahan yang salah arah. Sebab sangat penting untuk menyadari bahwa tantangan yang dihadapi oleh Amerika Serikat dan China melampaui hubungan bilateral mereka. Banyak negara di seluruh dunia sangat terkait dengan rantai pasokan global dan memiliki ikatan ekonomi yang signifikan. Dengan pemisahan kedua negara ini, tentu akan mengganggu saling ketergantungan yang mempengaruhi berbagai sektor semua negara. Setiap eskalasi antara kedua negara ini akan mengirimkan gelombang kejut ke semua negara.
Yang harus dipahami Amerika Serikat sekarang adalah setelah mengantongi beberapa kerugian, apakah Amerika Serikat akan serius menghentikan pelarangan dan pemisahan dari China? Apakah menurut Anda, pembuat kebijakan di Amerika Serikat sekarang telah memahami betapa pentingnya China untuk setiap sektor di Amerika Serikat? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.